Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, Sotihotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, tidak terasa sudah ini adalah minggu ketiga kita memasuki pesan Dhamma yang tentunya Karaka Sabha Pusiklat Budi Sikadama Santi Bumi mempersembahkan pesan Dhamma ini adalah untuk memberikan Bapak Ibu wejangan Dhamma yang tentunya Bapak Ibu diharapkan tetap di rumah agar kondisi saat ini bisa berlalu dengan cepat. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, saat ini kita sudah hadir narasumber yang sudah sangat kita kenal, yaitu Yang Mulia Biku Attadhiro Thera. Namo Buddhaya Bante. Bapak Ibu saudara-saudari sedama, minggu ini topiknya adalah cukup menarik, yaitu pelimpahan jasa pada leluhur. Tentu kita tahu siapa itu leluhur, dan tentu ada yang belum tahu yang mana saja leluhur itu. Baik, mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang akan kita sampaikan kepada Yang Mulia Bante. Mohon izin Bante. Pertanyaan Bante yang pertama adalah supaya kami mengetahui dengan baik siapa itu para leluhur Bante. Terima kasih Bante. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, kita semua memiliki yang namanya leluhur. Lalu siapa saja leluhur kita? Leluhur kita adalah orang-orang yang telah meninggal, yang memiliki hubungan karma dengan kita, seperti halnya ibu, ayah, kakek, nenek, serta para leluhur-leluhur yang lainnya. Artinya ini adalah bukan hanya di kehidupan saat ini juga, tetapi juga di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi mereka yang telah meninggal, yang punya ikatan karma dengan kita, baik menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi nenek, atau di atas mereka, ini disebut sebagai para leluhur. Jadi orang yang telah meninggal. Jadi kalau belum bisa disebut leluhur ya kalau belum meninggal, begitu. Lalu Bante, kalau dibilang leluhur itu adalah kakek, nenek, dan yang selanjutnya di kehidupan ini dan kehidupan akan datang, maka apa yang bisa dikerjakan untuk para leluhur sebagai bakti kita kepada leluhur Bante? Terima kasih. Di dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali rasa bakti ini ditunjukkan dengan sikap yang kelihatan. Makanya sebagai orang yang mengerti balas budi, biasanya di masyarakat itu di hari-hari tertentu, di momen-momen tertentu, sesuai dengan tradisi, ini ada yang datang ke pemakaman, yaitu mereka datang untuk membersihkan perkuburan, mungkin mencabuti rumput, menegakkan kembali yang rusak, artinya menata perkuburan. Nah, ini yang kita seringkali lihat di kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga di dalam tradisi tertentu juga mengunjungi rumah abu. Jika abu sisa kremasi itu disemayamkan di tempat itu, biasanya mereka datang sebagai rasa bakti itu mengunjungi. Nah, di sana mereka selain membersihkan kubur, mereka bersama-sama itu berdoa sesuai dengan tradisi masyarakat.
Jadi adalah kebiasaan yang muncul di masyarakat. Lalu kita secara Buddhis tidak hanya membersihkan perkuburan, tidak hanya berdoa di kuburan, atau hanya sekedar berdoa di rumah abu, tetapi kita juga seyogyanya mengisi hal yang baik itu dengan kebajikan. Karena kebajikan itulah yang bisa kita berikan seperti apa yang kita yakini. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengisi dengan kebajikan selain ada ritual bersih-bersih kubur. Jadi kebajikan apa? Ya kita bisa memberikan makanan, minuman untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini juga disebut sebagai kebajikan. Dan di masyarakat ini sudah berkembang. Jadi kalau hari-hari peringatan kematian itu biasanya ada ya memberikan semacam berkat gitu ya. Berkat berisi makanan, minuman diberikan kepada para tetangga sebagai sarana untuk membuat kebajikan. Jadi bakti itu tidak hanya membersihkan kubur, tidak hanya mengunjungi perkuburan untuk berdoa, tetapi seyogyanya juga diisi dengan kebajikan nyata yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi jangan sampai orang lain di sekitar kita tidak mendapat manfaat dari apa yang kita kerjakan ini. Oh, begini Bante. Kalau Bante tadi menyebutkan bahwa kita ada sembahyang kubur, Bante. Nah, kalau seandainya pada kondisi saat ini sembahyang kubur yang kita lakukan tidak kita lakukan, apakah itu satu perbuatan tidak berbakti kepada leluhur, Bante? Nah, di momen seperti saat ini, memang karena kondisi, kita tidak bisa datang ke perkuburan. Mungkin nanti di situasi yang baik, kita bisa membersihkannya. Tetapi kita juga bisa melakukan upacara ini sesuai dengan tradisi, ya. Kita bisa membuat meja altar di rumah. Di rumah. Jadi kita bisa membuat meja altar di rumah. Di rumah itu seperti halnya kebiasaan yang kita lakukan. Nanti memberikan ada berbagai macam secara tradisi, ada makanan, minuman, kemudian dikasih foto sebagai pengingat. Ini loh leluhur-leluhur kita yang saat ini kita peringati. Dan diharapkan persembahan ini menjadi kekuatan yang bisa membuat para leluhur, kalau seandainya mereka butuh kebajikan, ya semoga mereka ikut berbahagia. Karena seperti yang kita ketahui, para sanak keluarga leluhur kita ini sebagian ada yang lahir di alam yang baik, sebagian ada yang lahir di alam yang kurang menguntungkan. Kalau kita membaca Tiro Kuda Sutta, yaitu khotbah tentang di luar dinding, itu di sana dimulai dari para mendiang datang ke rumah masing-masing. Mereka menunggu ada yang di pertigaan jalan, di perapatan jalan. Mereka juga pulang dengan harapan semoga leluhur ini, ya, jadi leluhur ini berharap semoga sanak keluarga saya ini membuat kebajikan untuk diri saya. Jadi kalaupun kita tidak bisa datang ke perkuburan, ya, kita bisa melakukan yaitu upacara di rumah. Karena leluhur kita ini ada ikatan karma dengan kita. Makanya yang seyogyanya melakukan upacara ini ya anak cucu. Jadi tidak bisa kemudian orang lain diwakilkan, karena yang punya ikatan emosional seperti kalau di dalam kisah Tiro Kuda Sutta itu, Raja Bimbisara itu punya ikatan emosional dengan para leluhurnya. Jadi hanya Raja Bimbisara lah yang bisa membantu leluhur-leluhurnya. Jadi tidak semua orang, kalau tidak ada ikatan batin, ya sebetulnya agak sulit kalau kita mengacu seperti cerita di dalam Tiro Kuda Sutta. Karena di dalam cerita Tiro Kuda Sutta itu Bapak Ibu bisa membaca. Di sana dikisahkan di zaman Buddha
Sebelum Buddha Gotama adalah Buddha Kasapa. Di zaman Buddha Kasapa ini, sanak leluhur dari Raja Bimbisara ini meminta jasa kebajikan. Karena yang lain menerima jasa kebajikan, tetapi mereka tidak. Akhirnya mereka menghadap ke Buddha Kasapa. Ketika menghadap ke Buddha Kasapa mengatakan, tunggu waktunya. Setelah masa ini nanti akan muncul zaman Buddha Gotama. Di zaman Buddha Gotama itulah nanti sanak keluargamu di sana akan menjadi raja yang bernama Raja Bimbisara. Di sana dia akan membuat kebajikan, dan kebajikan itulah yang akan dipersembahkan kepada kalian. Jadi di zaman Buddha Kasapa mereka tidak bisa. Karena di zaman Buddha Kasapa sanak keluarga leluhur dia tidak ada yang punya ikatan emosional. Jadi nunggu masanya, ya. Jadi nunggu masa di masa Buddha Gotama. Begitu. Baik Bante. Nah, berhubungan dengan tadi Bante, kalau seandainya anak atau cucunya tidak sempat ke kuburan, sembahyang kubur Bante, maka kan tadi Bante memberikan saran bahwa siapkan meja, siapkan foto. Nah, kalau leluhurnya tidak diketahui Bante, ini fotonya nggak ada, namanya juga nggak ada Bante, apa yang harus kami lakukan Bante? Nah, kalau seandainya anak cucu tidak ada yang ingat tentang leluhurnya, kalau kita mengacu di cerita Tirokuda Sutta, mereka yang akan datang. Apakah lewat mimpi atau lewat pertanda lainnya? Pertanda lainnya itu seperti halnya suara-suara yang kurang mengenakkan. Nah, jadi kalau umat Buddha di rumah mendengar suara yang kurang mengenakkan, melihat penampakan yang mungkin bagi kita karena jarang lihat dikatakan menyeramkan, ada kemungkinan itu adalah leluhur kita yang datang untuk meminta bantuan kepada kita-kita ini. Karena kita dianggap sebagai orang yang punya ikatan. Karena ketika dia menemui, seperti cerita dalam Tirokuda Sutta itu, ya mereka berharap. Jadi meskipun kita tidak tahu, tapi kalau mereka yang benar-benar butuh, mereka yang akan menyampaikan. Jadi kalau nanti di masyarakat ada mimpi, mungkin kok mimpinya kok tidak elok, mimpinya tidak menyenangkan, kemudian menakutkan, ya jangan terlalu khawatir. Ada kemungkinan, kalau kita mengacu ke cerita Tirokuda Sutta, ya ada kemungkinan leluhur itu datang untuk meminta bantuan kepada diri kita. Ini seperti cerita Raja Bimbisara di malam hari terdengar suara gemuruh sehingga raja mengalami ketakutan menghadap ke Sang Buddha. Sang Buddha menyampaikan, "Oh Raja, tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu karena yang datang itu adalah sanak keluarga leluhurmu. Mereka datang meminta jasa kebajikan." Nah, jadi ada korelasinya semacam ini. Baik Bante. Nah Bante, pertanyaan selanjutnya Bante, cara kerja dari pelimpahan jasa itu sendiri menurut ajaran agama Buddha itu seperti apa sih Bante? Terima kasih Bante. Iya, baik Romo. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jadi cara kerja dari ketika kita melakukan pelimpahan jasa, yang pertama adalah kita mesti membuat yang namanya jasa kebajikan. Jadi membuat jasa kebajikan itu seperti uraian sebelumnya, di mana jasa kebajikan itu bisa kita peroleh dengan 3 hal, yaitu dana, sila, dan samadhi. Jadi syarat yang pertama adalah kita seyogianya membuat yang namanya kebajikan. Yang kedua, kita niatkan semoga kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Kalau dalam bahasa Patidana adalah idangwo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo.
Semoga dengan kebajikan ini sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Ini syarat yang kedua, yaitu ya kita berdedikasi, artinya berniat untuk leluhur. Dan syarat yang ketiga, leluhur ini mengetahui. Jadi leluhurnya harus mengetahui. Jadi setelah diberitahu, yang ketiga, para leluhur, para sanak keluarga kita yang membutuhkan jasa kebajikan harus mengetahui. Jadi harus tahu dia. Makanya kalau di dalam Patidana itu, semoga kalau tidak tahu, semoga para dewa ikut memberitahukannya. Karena syarat untuk melakukan Patidana, jadi kita buat kebajikan, kemudian kita niatkan. Setelah diniatkan, yaitu kita memberitahu dan dia mengetahui. Dan yang keempat, setelah tahu, dia ikut berbahagia. Nah, jadi 4 ini yang menjadi kerja dari Patidana. Karena yang paling penting itu adalah yang keempat, ikut berbahagia. Jadi kalau tahu, kok malah tidak bahagia, tidak dapat kebajikan. Karena ada orang-orang di masa lalu yang tidak biasa memberi, ketika anaknya memberi malah dia tidaknya senang, malah dia merasa kecewa. Kenapa harta ini dibagi-bagikan? Nah, padahal itu niat dari anak-anak itu adalah membuat kebajikan untuk para leluhur. Jadi kita ini ya kita bisa melakukannya ya, membuat kebajikan, diniatkan idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayu, itu bahasa niatnya, dan diharapkan leluhur-leluhur kita mengetahui, dan setelah mengetahui hendaknya mereka ikut berbahagia. Ketika dia ikut berbahagia, di situ sebetulnya para makhluk leluhur yang membutuhkan jasa kebajikan, sebetulnya dia membuat kebajikan untuk diri sendiri. Dan sanak keluarga manusia ini adalah yang mengkondisikan, hanya mengkondisikan supaya mereka ikut berbahagia. Makanya kebiasaan ketika melihat orang lain berhasil, maka kita seyuknya juga membiasakan ikut senang, supaya kita juga punya yang namanya kebajikan, namanya anomodana, ikut bahagia atas kebajikan orang lain, atau dalam bahasa lain namanya patomodana. Itu artinya ikut berbahagia dengan kebajikan orang lain. Begitu, Romo. Nah, Bante, kalau seandainya apakah ada leluhur yang tidak mengetahui pada saat kita melakukan pelimpahan jasa, Bante? Nah, leluhur kita ini sangat banyak sekali. Ya. Leluhur yang dituju ini kan banyak. Maka apakah selalu pas? Ya belum tentu juga. Makanya ada di dalam percakapan antara Sang Buddha dengan seorang Brahmana, kalau saya melakukan kebajikan, leluhur saya apakah semua bisa menerima? Tergantung. Sang Buddha katakan tergantung. Kalau mereka lahir di alam neraka, mereka tidak bisa menerima. Kalau mereka lahir di alam binatang, tidak bisa menerima. Kalau mereka lahir di alam asura, juga tidak bisa menerima. Dan yang bisa menerima hanya di alam peta jenis paradatu pajiwika peta, yaitu makhluk halus yang kelaparan, yang hidup dari persembahyangan. Karena ada jenis-jenis makhluk itu, makhluk peta yang kelaparan itu yang bergantung dengan upacara-upacara begitu. Makanya di mana ada tempat pemujaan, di situ biasanya ada makhluk-makhluknya. Jadi makhluk-makhluk itu mereka hidup bergantung dari pemberian manusia. Nah, inilah istilah yang dipakai untuk paradatu pajiwika peta. Nah, leluhur-leluhur kita yang hidup di alam itulah yang bisa menerima kebajikan yang kita lakukan. Maka tetap juga karena leluhur kita banyak. Sang Buddha mengatakan alam ini tidak kekurangan dari leluhur kita. Jadi jangan kita kemudian berpikir, saya yakin leluhur saya tidak ada yang lahir di alam neraka. Saya yakin juga tidak ada yang lahir di alam
binatang. Ya, tetapi leluhur kita ini ada yang lahir di alam peta. Jadi kita juga seyogianya tetap melakukan kebajikan dan jangan sampai kita lupa untuk berbagi jasa kebajikan, yaitu pelimpahan jasa. Begitu. Nah, Bante, kalau seandainya ya, kalau itu ada di alam peta, sedangkan untuk penerus anak cucu itu kan akan melakukan kebajikan atau bakti kepada leluhur, Bante. Kalau seandainya leluhurnya itu ada di alam neraka, alam binatang, alam asura, apa yang harus kami lakukan, Bante? Nah, kalau leluhurnya di alam yang demikian yang kurang menguntungkan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena seperti di alam neraka, itu hanya menunggu habisnya karma. Di alam binatang juga menunggu habisnya karma. Jadi kalau karmanya habis, ya tinggal karma baik-baik itulah yang nanti mengkondisikan di alam yang sesuai dengan karmanya lagi. Karena kehidupan ini ya kita tidak tahu. Karena di dalam penjelasan, kalau 4 alam menyedihkan ini ukuran umurnya tidak disebutkan. Bisa cuma 1 hari, bisa cuma sebentar, seminggu. Seperti yang kita tahu ada kisah seorang biku yang meninggal karena kemelekatan, dia menjadi kutu jubah, dia umurnya 7 hari. Jadi jatuh di alam rendah 7 hari. Nah, Raja Pasenadi punya istri, karena ingat perbuatan buruk, jatuh di alam rendah juga cuma 7 hari. Lahir di alam binatang 7 hari. Nah, begitu. Nah, satu lagi, Bante. Kalau seandainya di alam tadi, alam neraka, alam binatang, alam sura, itu kan tidak bisa dikondisikan dibantu oleh alam manusia, Bante. Nah, tadi Bante menyebutkan yang bisa dibantu adalah alam peta kelaparan. Nah, alam peta yang tidak kelaparan, Bante, itu bagaimana, Bante? Nah, karena peta ini jenisnya macam-macam. Karena ada juga peta yang benci, itu ada. Jadi ini seringkali ya kalau di kehidupan nyata ini kerjaannya ya bikin celaka orang. Jadi iri melihat orang lain, tapi dia tidak membutuhkan jasa kebajikan. Artinya dia tidak berpikir untuk jasa kebajikan karena ketidaktahuannya. Dia justru malah membuat karma-karma buruk. Karena ada jenis peta yang demikian. Nah, makanya kalau di masyarakat ada setan ganggu orang, ya memang ada jenis-jenis tertentu, ada. Ada jenis-jenis tertentu itu ada. Karena bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Makanya orang jenis apa? Ya, orang yang hidup tanpa keawasan, tanpa kesadaran, ini bisa dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang kurang menguntungkan demikian. Begitu. Jadi yang tidak bisa melakukan pelimpahan jasa itu ya nunggu sampai buah karma buruknya selesai. Ya, baik, Bante. Nah, kemudian Bante, ada pertanyaan lagi, Bante. Mengapa kita melakukan pelimpahan jasa atau patidana, Bante? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelimpahan jasa ini adalah salah satu wujud dari bakti yang bisa ditunjukkan khususnya anak kepada orang tua. Karena ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam khotbah yang berjudul Sigalo Wadasuta. Jadi Bapak Ibu, upacara pelimpahan jasa ini adalah bagian dari kewajiban seorang anak kepada orang tua. Maka di sana disebutkan ketika orang tua kita masih hidup, maka seorang anak punya kewajiban, yaitu membantu apa menjadi kesulitan orang tua, merawat orang tua di kala sakit, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta warisan keluarga, dan ketika orang tua ini telah meninggal, maka kewajiban seorang anak adalah melakukan pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa ini juga bagian dari 10 jenis kebajikan yang bisa kita lakukan. Namanya bagian dari dasa punya kiryawatu.
Di dalam Dasa Punya Kiryawatu, 10 macam kebajikan, di sana disebutkan salah satunya adalah patidana atau pelimpahan jasa. Nah, selain itu juga kita punya keyakinan bahwasanya sanak keluarga kita ini ada yang lahir di alam yang kurang menguntungkan. Makanya kita melakukan patidana atau pelimpahan jasa. Yang pertama adalah karena dasarnya adalah kewajiban, yang kedua adalah kebajikan, dan yang ketiga karena kita mengingat sanak keluarga kita ini leluhur, apakah di kehidupan saat ini atau di kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi di kehidupan sebelum-sebelumnya, bahkan di dalam Tirokuda Sutta itu malah ikatan karmanya itu 92 kalpa yang lampau. Jadi hubungan antara para makhluk peta dengan Raja Bimbisara itu hubungannya sudah 92 kalpa yang lampau. Artinya lama sekali. Karena munculnya itu di zaman Buddha Pusa. Buddha Pusa sampai ke Buddha Gotama ini sangat lama sekali. 92 kalpa. Jadi hubungan antara leluhur dengan Raja Bimbisara itu 92 kalpa menurut Tirokuda Sutta. Karena ada keyakinan tentang makhluk peta, jadi umat Buddha ini juga punya salah satu kitab suci yang membahas tentang makhluk-makhluk peta. Ini di dalam Sutta Pitaka, Kudaka Nikaya, di situ ada kelompok namanya Petawatu. Petawatu adalah khotbah-khotbah berisi tentang khotbah-khotbah yang menggambarkan bagaimana kehidupan di alam peta. Jadi kita melakukan pelimpahan jasa ini ya karena ada, apakah di kehidupan ini, di kehidupan sebelum-sebelumnya, mungkin ada leluhur kita yang lahir di alam peta. Jadi yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah kebajikan, dan yang ketiga ada keyakinan tentang adanya makhluk peta. Makhluk peta ini adalah makhluk yang senantiasa hidup di dalam kondisi yang kelaparan. Jadi 3 inilah yang menjadi landasan kenapa kita melakukan upacara pelimpahan jasa atau melakukan kegiatan patidana. Begitu. Nah, Bante, berhubungan dengan bakti tadi, Bante. Kalau seandainya seorang anak yang mendapatkan warisan, tetapi warisannya tidak digunakan dengan baik, apakah itu disebut anak yang tidak berbakti? Nah, di dalam Sigalowada Sutta, di sana disebutkan, anak yang berbakti itu bisa menghargai apa yang orang tua telah wariskan. Jadi, harta kekayaan itu seyogyanya bukan dihabiskan, tetapi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup, apakah generasi sekarang atau generasi yang akan datang. Karena orang tua dulu, jadi orang tua itu dulu ketika dia merintis usaha, menabung, itu adalah harapannya adalah jangan sampai anak cucu dalam kondisi hidup yang susah. Makanya supaya anak cucu itu tidak susah, maka seringkali orang tua itu berpikir, warisan apa yang bisa saya tinggalkan. Tapi kalau sampai generasi anak sudah habis, harapan orang tua kan tidak capek. Harapannya untuk anak cucu. Kalau anaknya sudah menghabiskan, lah cucunya tidak kebagian. Makanya dikatakan kalau anak ini berbakti, ya, yang kecil ini mestinya ditingkatkan. Jadi kekayaan yang ada ini jadi modal. Dulu ada satu kisah. Seorang orang tua punya 3 orang anak. Jadi orang tua ini mau memberitahu siapa yang layak untuk menerima warisan saya. Nah, 3 anak ini masing-masing diberi jagung. Jagung yang sudah dikupas, ya, jadi jagung yang sudah tua yang siap untuk ditanam. Nah, anak-anak ini yang jumlahnya 3 ini dikasih jagung itu, ya, dikasih bungkusan jagung sebagai sayembara. Siapa yang bisa jaga jagung ini?
Anak yang pertama, ketika diberi jagung itu, jagungnya disimpan di dalam lemari. Karena nanti 5 tahun kemudian, ketika orang tua bertanya, di mana jagungnya, anak itu akan dengan mudah mengambil jagung itu disimpan di lemari. Nah, ini anak yang pertama, dikasih jagung, jagungnya disimpan di lemari. Yang kedua, anaknya ini berpikirnya pendek, cuma jagung segenggam begini kok, untuk apa disimpan? Dibuang. Nanti kalau 5 tahun kemudian orang tua saya bertanya tentang jagung itu, kan saya bisa beli. Jadi anak yang kedua jagungnya dibuang. Buang. Dan anak yang ketiga, karena dikasih berupa jagung tadi, jagungnya dicoba ditanam. Ditanam. Karena dia menjaga, ditanam. Jadi warisan orang tua yang digambarkan dengan jagung ini ditanam. Jadi rawat dengan baik. Dari jagung satu menghasilkan banyak buah. Buahnya itu tidak dimakan, dihasilkan lagi. Jadi melipat, dan akhirnya sang anak ini punya segudang yang berisi jagung. 5 tahun kemudian mereka diundang. Ditanya, bagaimana jagung yang telah saya berikan? Anak yang pertama masih, anak yang kedua masih, dan anak yang ketiga menceritakan kalau jagungnya sekarang makin banyak. Akhirnya apa? Orang tua akhirnya memberikan warisan itu kepada anak yang ketiga, karena dianggap jenis anak inilah yang bisa layak untuk menerima warisan dari diri saya. Ini ada dalam salah satu cerita Buddhis sehubungan dengan harta warisan dari orang tua. Nah, seringkali kan kasih jual, ndak dikembangkan. Nah, ini kadang-kadang lupa terhadap jerih payah dari pengorbanan orang tua. Karena orang tua itu dulu itu untuk mendapatkan itu mungkin perjuangannya susah. Dari pelihara kambing, pelihara sapi, ditabung jadi duit, dikumpul-kumpul, dibelikan ladang dikit-dikit, akhirnya ladangnya luas. Leluhur ayahnya atau ibunya telah tidak ada, samana dibagi-bagi dan habis semuanya. Karena tidak ada pendidikan tentang bagaimana mengelola harta warisan dengan baik. Nah, inilah seperti apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, ya, warisan itu seyogianya ya dikembangkan. Begitu. Ya, tetapi bukan berarti orang tua pilih kan Bante untuk memberikan warisan. Tidak kan Bante. Itu kembali kepada orang tua, karena orang tua kan tidak mau perjuangannya sia-sia. Ya. Baik Bante. Selanjutnya Bante, apa manfaat melakukan patidana atau pelimpahan jasa bagi kita Bante? Nah, ketika Bapak Ibu melakukan pelimpahan jasa, sebetulnya manfaat yang pertama adalah diri kita sebagai pelakunya. Meskipun kita berniat semoga kebajikan ini untuk leluhur, tapi sebetulnya yang pertama memperoleh manfaat adalah si pembuatnya. Siapa pembuatnya? Ya, diri kita. Ketika Bapak Ibu berdana makanan, minuman, bahkan berdana kepada wihara untuk leluhur-leluhurnya, sebetulnya kebajikan yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Jadi itu manfaat yang pertama untuk diri sendiri. Karena dikatakan si pemberi bukannya tak mengenyam buah kebajikan. Artinya kalau kita memberi makan, maka kita tidak akan kekurangan makanan. Kalau kita memberikan pakaian, maka kita tidak akan kekurangan pakaian. Kalau kita memberikan yang namanya sarana transportasi, maka kita tidak akan kekurangan yang namanya kemudahan. Karena ini adalah dana yang kita buat. Jadi manfaatnya yang pertama adalah untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir, ya, ayah ibu masih ada, kakek nenek masih ada, ya nantilah bikin patidana. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang lengkap. Karena jangan sampai kita membuat kebajikan nunggu kalau ada yang meninggal. Jadi ketika kita melakukan patidana, sebetulnya yang pertama adalah
kita membuat kebajikan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, ini adalah kebajikan ini bermanfaat untuk leluhur kita. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang kedua baru bermanfaat untuk leluhur. Jadi kalau kita melakukan pelimpahan jasa ini, yang kedua untuk leluhur. Dan ada manfaat yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan upacara patik dana atau pelimpahan jasa ini, kita teringat bahwasanya kita pun akan mengalami kematian. Jadi kalau kita melakukan upacara patik dana, kita diingatkan bahwasanya kita ini loh akan mengalami kematian. Karena kematian ini cukup menggugah bagi beberapa orang. Kenapa saya katakan orang itu di masyarakat umumnya akan tobat kalau dekat dengan kematian. Orang akan meninggalkan keburukan dengan mudah kalau dia dekat dengan kematian. Orang yang lalai di dalam kebajikan, orang yang lupa membuat kebajikan karena dia berpikir, saya meninggal masih lama. Maka ketika kita melakukan kebajikan, patik dana atau pelimpahan jasa, kita diingatkan, saya pun juga akan mengalami kematian. Kalaupun saya mengalami kematian, saya seyogyanya membuat yang namanya bekal. Karena dalam Dhamma itu disebut bahwasanya kehidupan manusia ini bukan kehidupan yang terakhir. Kita akan masih mengalami perjalanan yang panjang. Jadi kita akan masih mengalami perjalanan yang panjang. Kehidupan ke kehidupan akan kita lalui, membutuhkan yang namanya jasa kebajikan. Makanya jangan sampai kita lalai karena merasa belum. Maka dikatakan dalam Dhamma, ya kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematian juga bukan hal yang menakutkan karena kematian akan dialami oleh semua orang. Kematian itu akan sangat menakutkan kalau kita tidak punya yang namanya jasa kebajikan. Kalau kita tidak punya jasa kebajikan, di sini tidak punya kebajikan, nanti bukannya kita memulai dari nol, kita yang memulai dari kesulitan. Makanya ketika kita melakukan patik dana semacam ini atau upacara pelimpahan jasa, kita diingatkan, kita akan mengalami kematian. Jadi kita harus seyogyanya membuat kebajikan dan sekaligus kita berusaha meninggalkan kebiasaan atau sifat-sifat buruk dalam diri kita. Kesombongan, congkak, iri, dendam. Karena kita merasa seolah-olah kita tidak akan mati, tidak akan meninggal. Apa yang kita sombongkan? Untuk apa kita membenci secara berlebihan? Untuk apa balas dendam? Untuk apa menyimpan niat-niat buruk? Lawang kita semua akan mengalami kematian. Kalau bukan dia yang duluan, ya saya duluan. Kan begitu proses kehidupan. Tapi yang terpenting adalah mengisi sisa hidup yang ada dengan kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan patik dana, yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk leluhurnya, dan yang ketiga kita diingatkan tentang kematian. Jadi kita bisa mengisi sisa waktu yang ada dengan kebajikan dan meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Ini manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Begitu. Nah, Bante, baik Bante. Nah, berhubungan dengan manfaat Bante. Kalau seandainya kan di tradisi banyak nih Bante tentang ingin bakti kepada leluhur dengan memberikan persembahan misalnya seperti rumah-rumahan, mobil yang diharapkan agar mendiang mendapatkan seperti itu Bante. Nah, apakah itu ada manfaatnya ataukah memang hanya sekedar tradisi Bante? Nah, kegiatan ini dilakukan di masyarakat, ini adalah satu keyakinan. Keyakinan ini sebuah spirit, semangat. Jadi
leluhur-leluhur itu juga mengingatkan. Jadi sebetulnya acara simbolik itu supaya kita ingat dan dekat dengan leluhur. Jadi semua sebetulnya ada manfaatnya, tetapi kita harus bijak, jangan sampai berlebihan, harus bijak. Jadi bijak itu bukan mengkritisi, artinya wah ini salah, ini pandangan salah. Ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun, yang harus tetap dijaga. Memberikan makanan, minuman, persembahan, seperti rumah-rumahan, uang-uangan. Ya, ini adalah tradisi yang muncul di tengah-tengah kita hidup berbudaya sebagai wujud rasa bakti. Jadi budayanya ya tetap dijaga sebagai wujud bakti. Nah, sebagai pengingat bahwasanya oh leluhur saya dulu punya tradisi begini. Ketika kita melakukan tradisi itu ya akan membawa kesejahteraan. Jadi ada manfaatnya. Tapi kalau kegiatan itu tidak dilakukan, ada efeknya. Apa efeknya? Yang pertama, kita jadi bahan omongan. Jadi bahan omongan tetangga. Bisa jadi bahan omongan ya leluhur-leluhur yang lainnya. Artinya orang-orang lain, orang tua-tua, dianggap kita tidak berbakti. Apa salahnya sih kita memberikan ini dan itu? Makanya di sini ya sewajarnya, artinya ya semampunya, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan pun juga nanti dikritik. Makanya kalau bisa bakti kepada leluhur itu ya semestinya tunjukkan bakti itu kepada orang tua ya semasih hidup. Itu yang paling benar sebetulnya. Berbuat baik sama orang tua yang paling betul adalah tunjukkanlah sewaktu masih hidup. Jadi itu yang paling benar. Tapi kalau urusan tradisi ini kembali ke masyarakat. Karena setiap masyarakat itu punya keyakinan yang berbeda-beda. Karena ini sudah tumbuh dan berkembang. Tetap ada manfaatnya. Secara emosional kita pun juga begitu. Ya seperti kita nih puja bakti umat Buddha. Umat Buddha itu kalau puja bakti di wihara, kalau puja bakti mulai, kalau tidak membakar dupa, tidak nyalakan lilin, itu ada sesuatu yang kurang. Jadi ada sesuatu yang kurang. Apakah salah kalau tidak membakar lilin? Apakah salah kalau tidak membakar dupa? Ya tidak salah. Tetapi secara spirit emosional akan jauh berbeda. Nyalakan lilin, bakar dupa, ini adalah tradisi. Dan ini juga sebagai penguat secara emosional. Maka seperti tadi saya sampaikan di awal, ya kita bersih kubur, melakukan doa seperti apa yang ada dalam tradisi, tapi juga kita jangan lupa untuk membuat kebajikan. Begitu, Romo. Nah, Bante, tadi Bante menyebutkan manfaat patidana itu kan ada 3, Bante. Untuk diri sendiri, untuk leluhur, dan untuk mengingatkan kita akan menjelang kematian. Nah, kalau tradisi tadi, apakah itu ada manfaat untuk leluhur, Bante? Nah, ada. Karena ada makhluk sebagian ini hidup. Jadi makhluk hidup itu hidup dari bergantung. Jadi ada jenis tertentu yang hidup dari sari-sari makanan. Artinya dari aroma yang dihasilkan itu membawa rasa nyaman. Makanya kalau orang mau ngundang, ini kalau ngomong-ngomong dunia agak sedikit mistis, itu kalau mau ngundang makhluk, itu sebetulnya kayak kita ngundang binatang gitu loh. Kalau mau ngundang kucing, mengundang anjing, itu sebetulnya gampang. Cuma kasih makan, nanti dia datang. Sama juga, kalau kita mau ngundang makhluk-makhluk yang halus, ya kita harus tahu dia suka makanannya apa. Nah, biasa makanan ini bisa dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apanya? Dari aroma tumbuh-tumbuhan. Bisa dari ekstrak dari wanginya itu. Ini bisa ngundang. Dan ini bisa menimbulkan rasa bahagia bagi mereka. Karena ada jenis makhluk-makhluk itu yang dia bergembira ketika mendapat makanan jenis demikian. Nah, di upacara-upacara itu juga ada begitu. Makanya di dalam tradisi itu seperti kemarin penjelasan Ratana Sutta, itu ketika Sang Buddha mengkhotbahkan Ratana Sutta itu kan, perlakukanlah manusia dengan cinta kasih sebagaimana mereka mengaturkan
persembahan sesajian kepadamu siang dan malam. Nah, artinya apa? Orang dulu itu memberikan tempat-tempat yang dianggap ada dewanya, apakah pohon ataukah membuat manifestasi tentang dewa, kemudian dia kasih persembahan, makanan, minuman, ya. Dan dewa-dewa itu ketika menerima persembahan dari manusia itu, ya jangan sampai lupa, lalai menjaga manusia. Tapi yang terjadi makin ke sini, dewa-dewa ini yang hidupnya berdampingan dengan kita jarang memberikan persembahan. Malah keberadaannya diusik. Bagaimana kita mengharapkan bantuan dari mereka, perlindungan dari mereka seperti dalam Ratana Sutta kalau kita tidak mau berbagi untuk mereka. Makanya kalau di masyarakat Buddhis itu ya ada kebiasaan ya memberi pelimpahan jasa. Maka saat puja bakti itu terakhir ada patidana. Itu untuk para dewa supaya para dewa ikut berbahagia dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadi ada jenis makhluk-makhluk itu yang memang dia hidup dari bergantung makanan yang kita persembahkan itu. Apakah itu pasti leluhur kita? Belum tentu juga. Tapi ada yang lainnya. Kalaupun tidak leluhur, artinya kita sudah berbuat baik. Wong untuk makhluk lain, membuat makhluk lain bahagia. Yang tidak boleh adalah meminta. Memberi itu boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Jadi kalau memberi itu boleh. Sang Buddha selalu mengatakan dadang mano piyohoti, orang yang memberi akan dicintai. Ini keuntungan dari memberi. Makanya kalau orang itu sering meminta malah dijauhi. Jadi kalau dalam kehidupan masyarakat, kalau ada teman yang minjem itu, wah pikiran kita sudah negatif, wah ini pinjem lagi, otomatis mau deket-deket males juga kan, nggak deket juga kan. Maka bahasa Dhamma kan dadang mano piyohoti, orang yang memberi akan dicintai. Berilah. Seperti dalam persembahan itu kita bisa memberi kepada sanak keluarga, kepada para tamu, kepada pemerintah, kepada para dewa, dan juga kepada para leluhur. Namanya ini Pancabali. Jadi ada istilahnya Pancabali, persembahan yang dihaturkan melalui 5 jenis. Ada Atik Bali, Nyati Bali. Ati itu persembahan yang diaturkan kepada tamu. Nyati itu ya persembahan yang diaturkan kepada sanak keluarga. Raja Bali itu bayar pajak. Nah, kemudian Dewata Bali ya kita mempersembahkan kepada para dewa yang kita yakini. Dan Peta Bali itu mempersembahkan makanan, sesajian yang kita haturkan kepada para leluhur. Ini namanya Peta Bali. Jadi ada 5 jenis macam persembahan yang bisa kita lakukan. Apa untungnya memberi? Dicintai. Itu loh. Kan semua orang kan pengen dicintai. Kan kita pengen dicintai. Di mana-mana pengen diterima, di mana-mana pengen dicintai. Makanya ya seperti ajaran Sang Buddha paling awal yang bisa kita lakukan adalah dianjurkan untuk praktek memberi, bukan praktek meminta. Begitu. Baik, Bante. Nah, Bante, masuk pertanyaan terakhir, Bante. Jadi mengapa seseorang bisa lahir dalam peta, Bante, alam setan kelaparan, Bante? Ya, ini sebetulnya mengingatkan kita jangan sampai kita jatuh di alam peta. Karena alam peta ini seperti uraian di dalam Tirokuda Sutta, makhluk-makhluk ini sangat menyedihkan. Jadi seperti yang kita tahu, ya, kulitnya hitam, keriput, kering, dari mulutnya keluar api karena api kelaparan dari perutnya yang sulit mendapatkan makanan dan minuman. Maka apa yang menyebabkan seseorang bisa lahir di alam peta? Dialah diuraikan bahwasanya irsya dan marcarya. Irsya adalah perasaan iri. Makanya kalau Bapak Ibu jangan biasakan iri hati. Iri ini artinya ya susah melihat orang lain bahagia. Jadi iri itu rasa tidak suka melihat orang lain bahagia. Ini bisa menyeret seseorang ke alam setan. Makanya orang yang di sana isinya ya dia tidak bisa merasa bahagia karena memang waktu hidup aja dia kepanasan.
Orang punya itu, dia iri, panas batinnya. Makanya di dunia ini dia udah panas. Lanjutan pun juga panas juga. Iri hati. Yang kedua, macaria. Macaria adalah kikir. Kikir itu artinya tidak mau berbagi. Nah, jadi orang yang iri hati dan kikir, ini bahayanya kalau pikirannya diliputi iri hati dan kikir, tidak mau berbagi, nanti ketika ajal datang, yang diingat adalah pikiran melekat. Melekat. Makanya di dalam cerita Tirokuda Sutta itu dikisahkan dulu muncul Buddha Pusa. Buddha Pusa muncul, kemudian saudara-saudara dari Buddha Pusa ini, ya. Jadi saudara-saudara dari Buddha Pusa ini ingin membuat yang namanya jasa kebajikan dengan berdana kepada Buddha Pusa. Tapi sanak keluarga ini ada sebagian yang tidak punya keyakinan. Karena tidak punya keyakinan, mereka membawa makanan, tetapi makanan itu, ya, dia muncul rasa tidak senang, ya. Kemudian makanan itu dia curi, dimakan. Kemudian tidak mau berbagi, bahkan tenda tempat makanan pun dia bakar. Nah, akibat dari perbuatan buruk itu menyebabkan lahir di alam peta. Jadi rasa iri hati ini yang membakar, dan rasa kikir itu yang mendorong untuk terlahir di alam peta. Jadi seseorang yang diliputi rasa iri hati dan kikir ini, makanya kita diajarkan untuk, ya, kalau ada orang berhasil, seneng, ikut sadu. Sadu itu akhirnya ikut bahagia, sadu. Jadi kalau orang bisa berdana, sadu. Orang dengar kabar dia bisa beli motor, sadu, ikut bahagia. Nah, kalau kita punya kesempatan memberi, ya berilah. Jangan terlalu kikir dan melekat. Ini adalah milikku, saya sudah dapatnya dengan susah, untuk apa saya bagi? Kalau saya bagi, ya untung dialah. Nah, padahal yang lebih untung secara dhamma bukan si penerima, yang lebih untung adalah si pemberi. Karena apa yang ditanam, itulah yang akan diwarisi. Jadi apa yang ditanam, itulah yang akan diwarisi. Nah, seperti topik yang kemarin tentang hukum karma. Apa yang ditanam, itulah yang akan diwarisi. Maka seseorang yang pikirannya tanpa kekikiran, artinya pikirannya adalah murah hati, hidupnya akan penuh dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini berbanding terbalik dengan peta. Kalau peta bukan sejahtera bahagia, tapi miskin susah. Inilah kerugian kalau seseorang tidak punya pandangan benar. Makanya kalau kita punya pandangan benar, melihat orang lain, berbahagialah. Ketika bisa berbagi, bagilah. Ya, milikilah kemurahan hati, karena ketika mengingat kemurahan hati, seseorang itu akan berbahagia. Di Dhammapada juga dikatakan, di dunia ini dia berbahagia, di dunia sana dia berbahagia. Pelaku kebaikan akan berbahagia di kedua alam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iri hati dan kekikiran itulah yang bisa menyeret seseorang jatuh di alam peta. Tidak lain itu semua adalah muncul dari ketidaktahuan, pandangan salah. Maka di sini kita membuka sesi-sesi seperti ini untuk menumbuhkan keyakinan. Baik Bante. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, itulah apa yang dititipkan oleh Bante, pesan Dhamma dari Bante. Mohon izin untuk memberikan kesimpulan Bante. Bapak Ibu Saudara-saudari sedhamma, pesan Bante adalah bahwa yang dimaksud dengan leluhur adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan leluhur-leluhur kita sebelumnya yang ada hubungan karma dengan kita. Itu adalah leluhur kita. Lantas yang kedua, cara kerja patidana adalah satu, kita harus membuat kebajikan terlebih dahulu. Setelah itu semua kebajikan dapat dilimpahkan, semoga mereka berbahagia. Yang ketiga, leluhur mengetahui, setelah itu turut berbahagia leluhur yang mengetahuinya.
Yang selanjutnya adalah yang bisa menerima patidana atau pelimpahan jasa adalah makhluk-makhluk yang ada di alam peta, alam setan kelaparan. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa adalah wujud bakti anak kepada orang tua. Itu adalah bakti yang sesungguhnya kepada leluhur kita yang telah meninggal, yaitu pelimpahan jasa. Lantas yang kelima adalah manfaat patidana itu untuk diri sendiri. Karena kita telah melakukan kebajikan, maka manfaat untuk diri sendiri tentu ada. Yang kedua, untuk leluhur yang menerima. Yang ketiga, diingatkan kita bahwa kita nanti akan menemukan kematian. Jadi diingatkan, patidana ini adalah diingatkan kita akan menjelang kematian, maka nanti juga kita akan dilimpahkan jasa. Supaya dilimpahkan jasa kalau seandainya kita terkondisikan di alam tersebut. Yang terakhir adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang sering kali kita lakukan, yaitu irsia atau iri hati. Melihat temannya bahagia, dia ikut sedih, dia ikut membenci, ikut iri, dan itu akan mengkondisikan kita lahir di alam peta kelaparan. Selain irsia juga ada yang disebut dengan kikir. Seseorang yang mempunyai harta yang berlebihan, tetapi hartanya tidak bisa digunakan dengan baik untuk memberikan atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini pun bisa mengkondisikan seseorang lahir di alam peta. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, mudah-mudahan umat Buddha setelah mengetahui ini tidak melakukan hal-hal yang tadi disarankan oleh Bante, dititipkan pesan damanya, sehingga kita bisa tidak terkondisikan lahir di alam peta. Terima kasih Bante, Anumodana Bante. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, itulah pesan dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Atthadirothera. Selebihnya nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, karena memang kondisi masih harus stay di rumah, berdiam di rumah agar situasi keadaan cepat berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sotiotu Namo Buddhaya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik, saran, maupun tema, dapat mengisi kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadaswati bhavantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadaswati bhavantu te. Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sadaswati bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu.